Persib membangun serangan. Ketika bertahan terlihat jelas PSBS Biak gunakan struktur 4-3-2-1 sangat amat nero di sektor tengah, membuat Tyron, Klok, Adam Alis sulit leluasa bermain di central progression. Ini momen Persib Bandung secara superioritas unggul orang 3 versus 2 saat melakukan penyerangan, akan tetapi eksekusi yang dimiliki oleh Rian Kurnia tidak prima. Keputusan wasit Tommy Mangopa di laga ini pun sontak banyak menjadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Ya, Persib Bandung bermain imbang saat menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 1-1. Terlebih dahulu, Biak ciptakan gol di menit 64 lewat Pablo Arganaras, lalu disamakan oleh Persib lewat Tyron Delvino di menit 85. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pertama, kita akan bahas dari sisi taktikal. Kemudian yang kedua, kita akan bedah keputusan wasit di laga ini. Kita masuk terlebih dahulu di poin pertama. Secara permainan, Persib Bandung lewat permainan open play 1-2 sentuhan sangat amat sulit untuk banyak menciptakan kreativitas. Sebabnya yang pertama, Biak melakukan high pressing. Intensitasnya bisalah terjaga meskipun tidak bisa secara sustainable untuk mereka lakukan. Dengan high pressing yang dilakukan oleh pemain Biak mengganggu ketenangan yang coba dilakukan oleh pemain Persib saat mengalirkan bola. Ketika high pressing dilakukan oleh pemain-pemain Biak, otomatis Biak garis pertahanannya akan tinggi. Ketika garis pertahanannya tinggi, di belakang 4 back yang dibentuk oleh Biak akan memunculkan ruang, akan memunculkan space, dan disitulah coba diekspos oleh pemain-pemain Persib pada akhirnya. Ada beberapa kali diarahkan ke Edo, tetapi passingnya ataupun akurasinya tidak begitu kuat. Kemudian yang kedua, dari high press, Biak pun membentuk yang namanya mid press. Nah, di tengah diisolasi, disempitkanlah ruangnya. Lewat apa? Lewat struktur 4-3-2-1. Nero sektor tengah, Tyron Delvino, Klok dan Adam Alis pun sulit untuk bisa menciptakan banyak kreasi aksi. Bermain dari samping, kiri ada Edo, kanan ada Irianto, itu menjadi opsi selanjutnya. Dan Irianto pun kan harus diganti akibat cedera, dimasukkan hand-hand. Nah, ketika hand-hand masuk, itu sebenarnya menjadi salah satu titik lemah dari Persib Bandung. Apa salah satunya? Pemain Biak kerap melakukan umpan-umpan mengarah ke posisi dari hand-hand, khususnya bola udara, bola atas. Dan jika kita breakdown apa yang sudah ditampilkan oleh hand-hand di beberapa pertandingan di Liga ataupun di level Asia, lawan pun kerap mencecar posisi hand. Nah, ini direduksi oleh pemain Biak lagi. Dan ya, terbukti pada edisi saat Persib menghadapi Biak, banyak kesempatan yang didapat oleh Biak untuk menciptakan sebuah peluang lewat areal yang dimiliki oleh hand Herdiana. Nah, ini dari sisi grafis teman-teman, pada saat Persib Bandung membangun serangan. Di belakang ada Kakang, Kuivers, Kocican. Jadi Persib bermain dengan sistem 3 back ya. Kemudian wingback kanan ada Irianto, wingback kiri ada Edo. Kemudian di sektor tengah ada Tyron Delvino, Klok, Adam Alis. Dan di depan David Da Silva kerap dibantu pergerakannya oleh Rian Kurnia teman-teman. Jadi secara struktural di atas kertas Persib itu seperti gunakan pola 3-5-2 ataupun 3-6-1. Atribut Rian Kurnia yang berada di sektor depan ketika defensif dimiliki oleh Persib Bandung, Rian Kurnia pun ikut berperan aktif untuk membantunya. Nah, ketika Nero struktur bertahan yang dibentuk oleh pemain-pemain dari PS Biak teman-teman, kesulitanlah Persib tadi mengalirkan bola. Ini momennya dikala Adam Alis jalur passingnya ditutup, sehingga Kocican mengalirkan bola ke areal samping. Dan pada saat bertahan Persib Bandung gunakan shape 5-3-2. Di belakang ada 5 pemain, kemudian di sektor tengah Tyron Delvino, Maklok, Adam Alis. Dan di depan David Da Silva dibantu oleh Rian Kurnia. Secara permainan pun ya nggak istimewa-istimewa juga. Dan kelengahan dari Persib Bandung lewat set piece ataupun bola udara kan ini problematika yang dimiliki oleh Persib. Iya, Persib solid defense-nya.
kebobolannya nggak banyak. Tetapi jika terus-menerus kebobolan itu terjadi di bola udara, ini kan bukan pertama kali kita bahas. Di level Asia pun kan serupa. Kan artinya ada something, ada sesuatu yang bermasalah. Dan kerap kan dari satu pertandingan ke pertandingan lain, itulah gaya ataupun hal yang paling jelas diekspos oleh lawan saat mencoba menciptakan gol ke gawang dari Persib Bandung. Dan ini momen pada saat Nick Kuipers, teman-teman, melakukan permainan long pass untuk meletakkan bola tersebut di belakang garis pertahanan Biak, teman-teman, karena ada muncul ruang, tetapi akurasi passingnya ya tidak begitu kuat ataupun terukur ke areal Edo Febriansyah. Saat permainan open play, 1-2 sentuhan ataupun bypass gagal, maka salah satu identitas yang dimiliki oleh Persib Bandung selanjutnya permainan memanfaatkan kesalahan lawan ataupun turnover. Nah, ini momen antisipasi yang dimiliki oleh Velasquez, pemain dari Biak tidak prima. Bola tersebut jatuh ke David da Silva. David da Silva melakukan gocek-gocek. Dan ada momen akhirnya David da Silva dan kawan-kawan mendapatkan situasi unggul orang. 3 versus 2. David, Tyran, Rian Kurnia menghadapi Fabio Beltrame dan Uwab Mabin. Tetapi pada saat David da Silva memberikan bola ini ke posisi Rian Kurnia secara tendangan, secara eksekusi, teman-teman, tidak begitu prima. Dan itu sangat amat disayangkan ya, karena setiap pelatih, setiap situasi di atas lapangan sangat amat diinginkan lawan itu, pemain yang bertahan itu secara jumlah tidak banyak daripada pemain yang menyerang. Nah, dikala momentum itu sudah dapat, Persib Bandung tidak bisa mengeksekusi secara klinis. Ini pun bukan kali pertama juga Rian Kurnia menjadi sorotan yang secara sifat attacking tentu ya harus ya ditingkatkan Rian Kurnia ini. Di babak kedua, kurang lebih baru 5-6 menit pertandingan, Persib Bandung mendapatkan kartu merah lewat Nick Kuipers, teman-teman. Pertama, Nick Kuipers dianggap oleh wasit melakukan sebuah pelanggaran terhadap Alexandro, penyerang dari Biak, teman-teman. Dan menurut aku, di momen tersebut nggak seharusnya wasit langsung memberikan kartu kuning. Nah, kenapa Kuipers bereaksi sangat amat keras? Karena keputusan wasit yang pertama. Nah, keputusan wasit yang pertama apa? Wasit menganggap duel yang 50-50, 50-50, teman-teman. Karena kan itu konteksnya perebutan bola di udara, dianggap oleh wasit kartu kuning. Sontak Kuipers pun pasti kesal lah. Kuipers melakukan gerakan tambahan ataupun reaksi lah ya, melempar bola ke tanah. Itu memang tidak dibenarkan. Kalau kita bicara aturan law of the game, tidak dibenarkan. Tetapi ada landasan mengapa Kuipers bereaksi seperti itu. Ya karena keputusan pertama tadi. Jadi jika teman-teman tanya kepada aku, keputusan pertama yang diberikan oleh wasit kartu kuning kepada Kuipers, teman-teman, harusnya itu tidak terjadi. Karena kan situasinya kita harus mengetahui secara postural, Kuipers sama Alexandro, pemain depan dari Biak itu kan posturnya jauh banget, tidak seimbang, teman-teman. Kemudian yang kedua, bola yang terjadi pun bola perebutan. Ya meski pasti pandangan dari wasit pun ada benturan yang terjadi antara kepala Kuipers ataupun Alexandro. Tetapi itu kan 50-50, saling merebut. Intensinya terhadap bola, bukan intensinya terhadap kepala. Oke, dan pandangan wasit, ya ada kesempatan kan, chance bagi Alexandro untuk bisa menciptakan sebuah gol kalau nggak diambat oleh Kuipers. Tetapi jika kita bicara manajemen pertandingan, sangat amat ya mempengaruhi situasi yang dilakukan oleh Tommy Mangopa. Kenapa aku mention kata manajemen pertandingan? Kita sudah banyak menghadirkan wasit-wasit, bahkan instruktur referee FIFA, teman-teman, yang memberikan ilmu kepada wasit-wasit Liga Indonesia kita. Ya manajemen pertandingan itu butuh dimiliki oleh wasit agar tidak ada sesuatu yang merugikan ataupun yang akhirnya memunculkan spekulasi. Jadi jika teman-teman bertanya kepadaku, harusnya keputusan wasit di momen pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Nick Kuipers itu tidak mendapatkan kartu. Nah, setiap keputusan-keputusan kontroversi wasit yang ada di Liga 1 Indonesia, teman-teman, aku sebenarnya bukan hanya buat video, tapi aku langsung menyampaikan kok. Kita pernah langsung menyampaikan ke PT LIB, ke instruktur wasit FIFA dan lain sebagainya. Ya, itu pelan-pelan cobalah ditindaklanjuti. Silakan aja lah tonton
video-video kita sebelumnya. Nah, ketika Nick Weaver sudah mendapatkan kartu merah, suka tidak suka secara ritme sistem permainan dimiliki oleh Boyan Hodak harus berubah. Ketika bertahan, strukturnya pun 4-4-1 atau sayap kanan, sayap kiri dari Persib Bandung ini ikut juga membantu turun ke belakang. Seolah-olah lagi pakai 5 pemain jadi 5-3-1, fleksibel. Sama halnya seperti Persib Bandung full pemainnya, fleksibel juga. Kadang nggak pakai struktur bertahan 5-3-2, kadang 5-4-1 pun termasuk penyerangan yang dilakukan oleh Persib Bandung, nggak ujuk-ujuk 3-5-2. Fleksibilitas permainan di atas lapangan itu terjadi ditampilkan oleh pemain-pemain Persib Bandung, teman-teman. Dan ketika Persib Bandung sudah kekurangan pemain, Biak mencoba meningkatkan intensitas permainan. Salah satu nilai upaya yang dilakukan oleh Biak yaitu melakukan crossing ke posisi Hen-Hen Herdiana. Ini momen pertama, tidak ada gangguan yang agresif dilakukan oleh pemain Persib Bandung untuk menutup Jonata, pemain Biak. Jonata memberikan bola tersebut ke area Hen-Hen. Dan di momen ini wasit pun keputusannya diperdebatkan, dipersoalkan karena Teja Paku Alam sudah merebut bola, ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Biak, tetapi terus open play bola tersebut dan hampir menciptakan sesuatu yang berbahaya terhadap lini pertahanan dari Persib Bandung, teman-teman. Ya, mungkin untuk momen tersebut bisa ditolerir. Kenapa? Karena kan kita menggunakan video asisten referee. Jika itu pun tercipta sebuah gol, bisa on field review. Pasti akan dilihat oleh video asisten referee. Apakah itu sah atau tidak? Itu normal ya, ketika ada situasi perebutan mungkin wasit terus mengopen playkan, ya kan ada VAR tetap. Karena di momen tersebut ada juga yang mengatakan harusnya ditiup langsung. Tetapi itu tadi, meskipun tidak ditiup, tenang saja, pasti akan dilihat, diperhatikan dari video asisten referee jika tercipta sebuah gol. Itulah salah satu protokol yang dimiliki oleh video asisten referee. Itu secara keputusan wasit, tetapi secara teknisnya bagaimana pemain Persib Bandung terlalu mudah memberikan pemain Biak melakukan crossing, itu patut dipertanyakan. Karena di level Asia kan Boyan Hodak pun sudah nyemprot lah ya pemain Persib Bandung di salah satu pertandingan. Terlalu mudah pemain Persib Bandung memberikan keleluasan terhadap lawan melakukan crossing. Yang sudah tahu jika diberi kemudahan melakukan crossing, lawan akan ya berantakan lah dari sisi mengantisipasi bola udara bagi Persib Bandung jika tidak proper, jika tidak siap. Terkhusus ketika itu sudah tidak ada Nick Weaver lagi. Secara duel udara, Weaver kan salah satu pemain yang dibutuhkan dan direpetisi oleh Biak lewat proses gol kedua. Situasinya kurang lebih sama, teman-teman, melakukan early crossing ke posisi Hen-Hen. Dan di situ ada dua pemain dari Biak. Karena secara defensif Persib sudah kekurangan orang, teman-teman. Dan Hen-Hen secara positioning, body shape-nya pun dan posturnya pun kalah dengan Alexandro. Dan di sini bola Alexandro coba ditangkap oleh Teja Paku Alam. Tetapi tidak begitu presisi tangkapannya, bisa disambut reboundnya oleh Pablo Arganaras. Kalau kita bicara di momen gol tersebut, keputusan wasit sudah tepat, teman-teman. Nah, tidak ada yang dipersalahkan, dipersoalkan dari sisi tersebut. Tetapi dari sisi teknis tentu harus kita cermati lagi dan lagi. Terlalu mudah pertama diberikan early crossing oleh Persib pemain lawan. Kemudian keputusan dari Teja Paku Alam pun, jika Teja Paku Alam ragu-ragu sebenarnya untuk mengantisipasi bola tersebut, ataupun ya setengah-setengah antara bisa atau tidak, tip aja. Ya aku pun mengerti, selaku penjaga gawang itu kan bola sudah ya udah bisa lah harusnya ditangkap. Nah mungkin secara penangkapan terhadap round bola tidak begitu tepat pada kala itu, membuat bola itu agak mentah dan jatuhlah ke posisi Arganaras. Dan pasti pelatih kiper dari Persib Bandung akan melihat situasi tersebut. Kan banyak kiper-kiper lain, teman-teman, pada saat memang dia ragu, dia tip aja. Dia buang aja bola tersebut. Enggak ujuk-ujuk langsung menangkap. Nah, jadi kita membahas dari aspek teknisnya, bahas juga aspek dari keputusan wasit. Biar fair, teman-teman. Enggak hanya menyalahkan daripada wasit, tapi juga kita mencermati teknis yang dimiliki oleh pemain Persib.
Banyak atribut-atribut yang harus tentu ditingkatkan. Memang pada pertandingan ini agak-agak goyang ya Persib Bandung teman-teman, mungkin karena jarak jauh disebut oleh banyak pecinta sepak bola, dan cuacanya pun tidak mendukung untuk bisa bermain seperti biasa dari apa yang sudah ditampilkan oleh Persib Bandung teman-teman. Dan proses satu kontroversi muncul teman-teman, ini dari turnover ya, bukan dari open play. Ketika pemain Biak serangannya patah, hand langsung melakukan progresi untuk melakukan serangan balik, dan Maklok mendapatkan bola dan David da Silva membuka ruang teman-teman, dan kemudian Klok memberikan passing ke David da Silva. Pelanggaran ataupun sebuah upaya dilakukan oleh Fabiano Beltrame. Nah, ini salah satu momen yang menarik. Pertama teman-teman, pada keputusan ini wasit awalnya melakukan ataupun memutuskan open play, tidak ada pelanggaran, kan gini dia posisinya, dianggap oke. Setelah itu terjadilah on field review, ada panggilan dari video assistant referee untuk mengecek nih kalau ada sesuatu yang patut diperhatikan. Oke, masuklah wasit tersebut untuk melihat monitor. Selesai, diputuskan pemain dari Biak yaitu Fabiano Beltrame mendapatkan kartu kuning. Sudah tepat nggak keputusan daripada wasit? Kita harus memahami dulu protokol PAR yang disosialisasikan oleh PT LIB. Yang pertama, berdasarkan protokol PAR yang diterbitkan oleh IFAB, Laws of the Game, ada 4 poin yang ditinjau oleh PAR, yaitu gol atau tidak gol, penalti tidak penalti, kemungkinan kartu merah langsung bukan kartu kuning kedua, kemudian yang keempat ada kesalahan identifikasi, kartu merah ataupun kartu kuning. Jadi setelah teman-teman mengetahui protokol VAR tersebut, keputusan wasit Fabiano Beltrame mendapatkan kartu kuning. Menurut aku sudah tepat. Kenapa tepatnya? Pertama, ada potensi serious foul play pada kejadian Fabiano Beltrame ke posisi dari David da Silva. Bukan dokso. Kenapa bukan dokso? Karena masih ada pemain terakhir dari Biak, yaitu Velasquez. Dan kenapa juga pada video asisten referee tersebut dibuat angle menggunakan kamera offside seperti ini? Karena untuk melihat ada nggak pemain terakhir. Jika tidak ada pemain terakhir termasuk dokso, iya kartu merah. Tetapi karena ada pemain terakhir, ini tidak termasuk dokso. Jelas ya teman-teman? Nah, kembali ke potensi mendapatkan pelanggaran serious foul play menggunakan telapak kaki. Ada juga gestur dari asisten Boyan Hodak seperti menerjang gitu kan, kaki dari asisten Boyan Hodak. Jadi mengarah itu ke serious foul play. Ke serious foul play memang pelanggaran yang wajib di kartu merah. Nah, jika kita lihat sekali lagi situasi yang didapat oleh yaitu David da Silva, ada intensi kakinya tegak lurus. Jelas teman-teman dari Fabiano Beltrame. Nah, kemudian yang kedua menggunakan telapak kaki yang pakai full. Oke. Kemudian jelas tenaganya berlebih, bisa menimbulkan impact cedera. Ada grafis ini, kaki yang diletakkan oleh Fabiano Beltrame itu awalnya terkena di bagian telapak atas kaki yang dimiliki oleh David da Silva, jelas. Kemudian dari tackle tersebut berlanjutlah kena ke bagian ya bagian atas ataupun ankle dari David da Silva. Nah, jadi untuk case tersebut nggak jadi masuk ke kategori serious foul play yang mendapatkan kartu merah langsung. Karena itu tadi pelanggaran yang dilakukan oleh Fabiano Beltrame kena ke bagian permukaan telapak ke atas bagian kaki yang teman-teman, bukan ke areal yang seperti tulang kering ataupun telak langsung ke posisi dari ankle. Nah, karena posisinya kena di bagian atas kaki teman-teman, nah pertimbangan untuk diberikan kartu merah pun berubah ataupun langsung memberikan kartu merah. Ya, ujungnya apa? Diberikan kartu kuning. Kalau kartu kuning aku pikir layak, dan keputusan wasit untuk momen tersebut sudah tepat. Oke ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari sisi teknis Persib Bandung tentu harus meningkatkan akselerasi apa yang sudah kita bahas tadi, dan dari sisi non teknis ataupun keputusan-keputusan wasit teman-teman, ya memang ada beberapa keputusan yang keliru, yang aneh, tetapi ya dengan adanya video assistant referee pasti akan ada diluputi dengan beberapa keputusan-keputusan yang akan disaksikan banyak pecinta sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik.